Bapak Ibu sekalian, sungguh menarik apa yang dikatakan oleh Pak Limbo. Saya hanya memperkaya saja. Coba kita mulai dengan menyaksikan film-film Indonesia. Film-film anak-anak kita ada nggak? Ketika saya kecil, saya menonton Unyil. Berarti ada sebuah produk knowledge yang menggambarkan pemancaran nilai-nilai juang di dalamnya. Anak-anak kita sekarang disuguhkan film Ipin-Ipin. Jadi ada budaya Melayu masuk ke dalam ruang kasat mata kita untuk diintervensi kita mengikuti sebuah kebudayaan di luar alur pikiran kita. Maka alam bawah sadar itu adalah ego, superego, dan need. Sigmund Freud bercerita tentang bahwa ego itu ditentukan oleh superego. Maka kita harus mengintervensinya. Superego itu sebagai penerjemahkan oleh indoktrinasi tentang nilai-nilai jiwa itu. Nah, kelemahan kita tidak menghasilkan produk-produk perfilman untuk mendukung daya juang kita. Waktu zaman saya kecil itu yang saya tonton punya kucing. Jadi ada budaya yang menghasilkan kecintaan kita pada kalimat yang menarik nih. Cintailah produk-produk Indonesia. Berarti kita mengejawantakan sebuah kekuatan apapun warna etnis Anda mencintai bangsa ini. Tadi disebut sebuah bangsa Korea. Saya teringat ketika saya di Seoul, saya lihat orang-orang di sana, dia itu menyatakan bahwa semangat etos kerjanya adalah kalau orang Jepang bangun subuh, maka orang Korea bangun tahajud. Berarti apa? Orang Jepang bekerja lebih dari 10 jam, orang Korea 13 jam. Lalu orang Indonesia berapa? Yuk kita ngopi-ngopi dulu yuk. Kita atur ini kopi dulu lah, kopi. Jadi ada produktivitas kerja yang hilang hampir 5 jam. Di tangan kita coba, Bapak HP atau Samsung atau enggak? Ayo, ada yang pakai Samsung di ruangan ini? Berapa orang? Saya menggunakan Samsung. Berarti saya sudah terintervensi oleh teknologi yang diciptakan oleh bangsa yang lahir 15 Agustus dan Indonesia 17 Agustus. Beda 2 hari, tapi teknologinya kita manfaatkan sekarang. Kenapa? Ada etos kerja. Ini semangat juang itu, nilai-nilai kebangsaan. Pemimpin kita ketika memerdekakan itu umurnya muda, Pak. Bukan itu 45 tahun, barangkali 46 tahun. Syahrir lebih muda lagi. Semua anak-anak ayah saya menjadi dan Komar itu umurnya baru berapa? Udah sampai 36 tahun. Menjadi kolonel zaman itu. Bahasanya bagus, bahasa Jepang bagus, bahasa Poland bagus. Nah, coba narakan siapa kita. Jadi cintailah bahasa Indonesia, kembangkan budaya. Cintai budaya. Asing itu dalam bahasa yang terakhir manfaatkan semua. Itu kita akan menguasai dunia. Orang Jepang itu menerjemahkan. Waktu Pak Limo, bukan saya mengajarkan Bapak ya, barangkali saya sudah mengingatkan. Ketika Bapak akan dijatuhkan di Jepang, orang Jepang tanya kaisarnya, tinggal berapa guru yang ada? Kamu dapat education, pendidikan. Bangsa yang punya SDM kuat, maka dia menjadi bangsa yang diaspora, menjadi tenaga kerja terdidik. Contohnya India. Bapak tinggal di Amerika dulu, betapa orang India itu menguasai IT, teknologi di bidang komputer. Sekarang CEO di Jakarta coba boleh lihat, pasti India tuh. Kedua Filipina karena menguasai. Jadi kita nggak boleh, nasionalisme itu adalah perseteruan antara nasionalisme negara lain dengan negara kita. Pertarungan itu akan bertemu di titik temu di Jakarta ini. Apakah Anda menguasai bahasa? Jika tidak, akan tergerus. Menjaga keutuhan NKRI ini, kearifan lokal inilah sebagai filter
Tidak ada cara lain. Karena sangat-sangat spesifiknya anak SD pun bicara lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita, itu mereka sudah tidak bisa menyanyikan dengan baik dan benar. Baru budaya-budaya kita yang betul-betul menjadi ciri khas bangsa kita, itu pun sudah tidak bisa diharapkan. Contoh kecil kayak tadi, Kepala Kesbangpol DKI, zaman dahulu kala ada film boneka yang namanya Unyil, sekarang diganti. Memang sejenis kartun, tapi Upin dan Ipin kan budaya orang dimasukin ke kita. Itu fakta. Namun kita hanya bisa melihat dan kita menikmati. Padahal itu dicekokin kayak seperti apa kita nggak paham, sehingga menelantarkan kearifan lokal yang sebenar-benarnya jati diri bangsa ini. Nah, kembali lagi Pak Santo, dengan dialog hari ini, kami dari Lembaga Peduli Nusantara sebagai lembaga independen dengan beberapa disiplin ilmu yang kami miliki, dengan data-data yang kami miliki, semenjak 19 Desember 2021, saya punya cita-cita dengan dialog hari ini semua karena Allah. Ketua Umum akan menyerahkan ini kepada apa yang kita bicarakan hari ini. Saya akan buat sebuah kerangka pola berpikir yang harus dipakai negara sekarang ini adalah kearifan lokal sebagai filter. Dan ini negara nggak butuh yang lain-lain. Ini loh, dimulai dari rumah ke rumah sehingga kita tahu jati diri bangsa kita. Mau itu milenial, mau itu apapun bentuknya, teknologi kan kita harus akui. Namun kalau jati diri kita sudah tidak ada, mau jadi apa? Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada pemerintah, terutama kepada Dewan Perwakilan Daerah. Karena kenapa kearifan lokal ini, saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Benhard Limbong tadi. Reforma agraria itu bukan memberikan sertifikat tanah yang untuk digadaikan ke bank, namun kerapatan adat sehingga masyarakat adat itu benar-benar mempunyai hak dan para petani pun mempunyai legalitas, sehingga tidak lagi ada setiap bulan 4% harus bergeser menjadi sonasinya jadi pabrik, bukan lagi jadi sawah. Nah, ini yang harus ditahu. Jadi bukan kami bilang land bank atau bank tanah itu untuk membagi-bagikan tanah orang atau bagaimana seperti apa, bukan. Tapi tata cara pengelolaan penggunaan tanah itulah yang harus diatur, sehingga yang harusnya negara kita kan negara agraris. Betul. Namun sekarang mau bicara agraris sudah jadi banyak pabrik. Kalau kemarin kita lihat Kerawang, sekarang kita lihat Banten. Namun karena kerapatan adat di sana belum bisa mumpuni, sehingga kegeruslah setiap bulan 4%, 1 tahun 12 bulan. Berapa persen itu setiap bulan? Kali tahun. Nah, kali masa kepemimpinan presiden 5 tahun. Nah, maka celakalah republik ini. Nah, bagaimana? Jadi yang dimaksud dengan reforma agraria itu ya harus diberikan kepastian hukum kepada petani. Begitu pula dengan kalau kita bicara seni, tentang hak intelektual oleh pencipta lagu, seni pahat dan sebagainya. Nah, itu kuncinya di mana? Ya kearifan lokal. Nggak ada di mana-mana itu di situ. Nah, ini yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi lagi kayak kemarin diklaim
budaya Jawa Timur apa namanya? Reok, tapi diklaim sama Malaysia. Dan yang peduli adalah bupati, bukan menteri atau presiden. Nah, ini hal seperti ini kan kita melihat. Nah, kita bukan menjadi orang yang harus diperhitungkan, tidak. Kami merasa peduli sebagai anak bangsa, kami akan buat itu sebuah kajian khusus, dan inilah yang dibutuhkan negara Republik Indonesia ini yang kita cintai.